Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama pagi hari menjelang siang ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dengan membawa segenap hajat-hajat kita berkat kemuliaan, keagungan, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari kita yang doanya ditolak insyaallah. Hajat-hajatnya semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sakit-sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan sakit-sakitnya. Ada yang punya hutang di antara kita, Allah lunasi hutang-hutangnya. Ada yang pengen ngawinin di antara kita, semoga Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan insyaallah semua dari hajat-hajat dunia maupun hajat akhirat, insyaallah semua dari kita bawa pulang ke rumah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada kesempatan kita menghadiri Maulid Nabi, maka itu juga kesempatan kita untuk dekat sama Nabi. Kita itu nggak bisa ditolong sama orang begitu aja. Kalau pengen ditolong biasanya harus kenal. Kalau kita kepengen dapat syafaat, tentu harus kenal yang punya syafaat. Kalau kita lagi kelilit utang, nggak mudah dapat pinjaman, kecuali benar-benar orang itu kenal sama kita. Kalau kita lagi betul-betul butuh pertolongan, kira-kira yang mau nolong kita pasti orang yang deket sama kita. Betul apa kagak ibu-ibu? Sama begitu juga bu. Orang yang menambahkan syafaatnya Nabi Muhammad itu nggak bisa berharap begitu saja, tapi dia nggak punya kedekatan sama Nabi. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat, minimal deket-deketlah sama Nabi. Ini gitu. Kita suruh deket sama Nabi. Lalu pertanyaannya, gimana caranya deket sama Nabi? Kepengen kita nih deket sama Nabi. Ada yang bilang cara deket harus dengan mengenal sosoknya. Dan salah satu upaya kita hari ini mengenal sosok Nabi adalah dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengan perayaan Maulid Nabi inilah tempatnya kita mengenal lebih dekat, lebih jelas tentang siapa Nabi Muhammad. Ada orang yang kenal Nabi cuman tahu dia Nabi, tapi ada yang kenal Nabi dengan semua keagungan-keagungan yang ada pada Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Kalau kita nih tahu Nabi Adam mulia, kita tahu Nabi Nuh mulia, kita juga tahu Nabi Musa itu mulia, asal ibu tahu Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Kalau ibaratnya batu dan permata,
Itu istilahnya manusia-manusia yang ada itu batu, sementara Nabi Muhammad itu permata. Berarti perbandingannya beda banget. Kalau kita batu, batu harganya berapa? Dibandingin sama permata, permata harganya berapa? Kalau disandingin sama permata, asal tahu aja itu permata yang paling mahal yang ada, itu kira-kira kedudukan Nabi Muhammad. Jadi kita tahu dulu Nabi Muhammad ini bukan sembarangan. Jadi kalau ada dari kita yang hari ini mendambakan syafaat, tapi kitanya kagak tahu seberapa hebat Nabi Muhammad, ini kan salah. Jadi kalau kita ingin mendambakan syafaat, kenal dulu kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang terhebat, Nabi yang paling tinggi di sisi Allah kedudukannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji Nabi langsung ketimbang para nabi-nabi lainnya. Itu Bu, di Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi bukan dengan pujian sembarang pujian, tapi yang dipuji adalah karakter kepribadian. Orang kalau dipuji cakep mah biasa, yang cakep banyak, betul apa enggak? Orang kalau dipuji misalnya kaya, itu mah biasa, yang kaya juga banyak. Tapi kalau dipuji akhlak, akhlak gak banyak yang punya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih memuji Nabi, di antara pujiannya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu itu wahai Muhammad adalah sosok Nabi yang punya akhlak paling tinggi. Waduh, kalau Nabi Adam akhlaknya bagus, Nabi Nuh akhlaknya bagus, Nabi Ibrahim akhlaknya bagus, Nabi Isa akhlaknya bagus, Nabi Musa akhlaknya bagus, Nabi Isa akhlaknya bagus, Nabi Muhammad akhlaknya paling bagus. Paling bagus. Pokoknya kalau bicara yang paling-paling, dialah yang paling-paling, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipuji langsung sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti kedudukan yang paling membuat Nabi menonjol itu ternyata selain daripada fisiknya yang tampan, fisiknya yang sempurna, Nabi ternyata memiliki karakteristik dari kepribadian yang paling sempurna. Ada orang mukanya cakep, tapi kalau diajak ngomong kagak enak. Ada apa kagak? Ada juga yang mukanya udah jelek, diajak ngomong gak enak juga. Nah, itu lebih gak enak kan gitu. Ada orang uangnya banyak, mukanya kurang enak dilihat. Ada orang dikasih sama Allah, mukanya enak dilihat, dompetnya kurang. Ada kan? Manusia selalu kalau kita lihat ada sisi kurangnya. Siapapun dia, kalau kita lihat muka, ntar kita lihat dompetnya kurang. Kalau kedapetan mukanya enak, dompetnya enak, tahu-tahu senyumnya kurang. Pokoknya ada aja ya, di antara yang enak-enak, tahu-tahu ada yang nggak enak. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir ditemukan nggak ada, bukan hampir, nggak ada nggak enaknya. Sebagaimana pujian para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum ajmain, sahabat-sahabat Nabi itu kalau muji Nabi itu luar biasa, dan pujiannya itu bukan lebay. Lah kalau Allah aja puji wa innaka la'ala khuluqin azim, berarti kan Allah memuji Nabi di antara nabi-nabi yang ada. Pujiannya di antara semua makhluk yang ada, kata akhlaknya paling tinggi, budi pekertinya paling bagus. Nabi Muhammad punya sifat-sifat luhur, diiringi dengan kesempurnaan fisik, komplit sudah, maka dia disebut al-insanul kamil.
manusia tapi yang sempurna. Makanya kan Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu ardhah dalam salah satu syairnya, Bu, apa pujiannya buat Nabi? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Orang lebih baik dari Nabi gak pernah mata ini lihat tuh gak ada. Pokoknya kalau lihat mata orang cakep, begitu lihat Nabi kalah cakep. Lihat ada orang bagus, begitu lihat Nabi kalah langsung sama cakepnya Nabi. Pokoknya mata manapun yang lihat gak pernah lihat ada yang lebih indah dari Nabi. Ditambah lagi, yang lebih baik darimu gak ada. Lam tara qattu ainun. Ditambah, orang kayak kamu gak pernah dilahirin sama perempuan manapun. Waduh, mata gak pernah lihat. Wanita mana gak pernah seberuntung itu bisa ngelahirin manusia paling cakep kayak model dia. Ibu-ibu pada pernah ngelahirin. Ibu masih ingat gak wujud rupa anak ibu pertama kali lahir? Ingat gak? Kira-kira aja. Kira-kira tuh muka waktu baru lahir gimana? Anak kita gimana kira-kira? Begitu dia lahir, bersih apa kotor? Manyun apa senyum? Pernah ingat gak tuh muka? Ya kira-kira bersih ya bersih, tapi ada campur darah gak dari ibu? Ada, Bu. Gak ada anak lahir yang gak kotor. Anak lahir semua kotor. Kotor nih kepalanya, badannya, habis dari air tuban ibunya di dalam perut keluar barengan sama darah nifas ibu itu keluar, damul wiladah, darahnya wiladah barengan tuh kotor. Perutnya anak kita tali pusernya masih nyambung. Pernah nemu ada anak lahir tali pusernya udah putus? Kagak ada, Bu. Atau mungkin kali ada bayi ajaib zaman sekarang begitu lahir toto udah sunat? Kagak ada, Bu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Lebih bagus dari kamu perempuan manapun gak ada yang pernah lahirin. Bayangin Sayyidah Aminah begitu ngelahirin Nabi Muhammad, keluar dari rahim ibunya satu pun kalau kita lihat air ketuban, darah wiladah kagak ada yang nempel di badannya. Rambutnya kesisir rapi, matanya bersih seperti orang bercelak. Ada bayi begitu? Pernah lihat ada bayi begitu? Kita pengen tanya sama bidan seumur hidup ngelahirin, bantuin ngelahirin persalinan orang tuh, pernah nggak nemu tiba-tiba bayi lahir rambutnya udah kesisir, matanya udah bercelak? Pernah nemu kayak gitu? Nggak bakal ada, nggak bakal ada, Ibu. Tapi cukup kita tahu ternyata Nabi Muhammad itu begitu lahir ibunya kagak kayak bayi-bayi pada umumnya. Dia lahir bersih, nggak ada noda, bersih kayak orang baru mandi. Bayi gimana sih? Rambutnya kesusun rapi, matanya bercelak, ditambah lagi tali pusarnya sudah terputus, diiringin lagi ternyata sudah terkhitan. Ini kalau bukan orang yang disebut al-insanul kamil, nggak ada, Bu, ditemuin dimanapun yang model kayak gini. Sudah sempurna tuh lahir, begitu lahir ternyata bukan lahir kayak bayi pada umumnya ngejengkang. Bayi lahir biasanya gimana? Ngejengkang ya, celentang bayinya, kepala duluan sambil celentang dia. Tidak untuk Nabi Muhammad.
lahirnya langsung sujud. Sujud. Ini kan kalau Nabi sembarangan nggak mungkin, Ibu. Kita dengar Nabi Isa, ada nggak ceritanya Nabi Isa lahir begini? Nggak ada. Kita dengar Nabi Ibrahim, nggak ada. Kalau seumpamanya kelahiran para nabi seperti ini juga, pasti Allah sudah menceritakan kisah itu di dalam Al-Quran dengan sedemikian rupa lengkapnya. Tapi justru yang sampai ke telinga kita adalah sosok Nabi kita Muhammad SAW yang lahirnya begitu sempurna, lahir ke muka bumi tidak seperti bayi-bayi yang ada. Kenapa? Karena dia bukan sembarang manusia. Buat apa nih kita kenal? Biar ibu kagum. Ibu kalau nggak diceritain yang begini-gini, gimana mau naruh kagum? Kita dengar cerita orang, hal-hal yang sifatnya itu di luar nalar. Kenapa tuh cerita bikin kita terkagum-kagum? Dan itulah tujuan kenapa cerita detail tentang Nabi ini dijabarin, biar yang dengar turut terkagum-kagum. Jadi kalau ditanya, Ustazah, saya udah pernah dengar tuh, walaupun tidak sedetail itu. Justru kalau cerita Nabi jangan mau kalau nggak detail. Karena justru detail cerita Nabi itu yang bikin kita kagum. Oh, lahirnya sudah khitan. Oh, lahirnya sudah bercelak. Oh, lahirnya ternyata sudah putus tali pusar. Oh, lahirnya sujud. Itu manusia mana? Nggak ibu temuin dimanapun manusia itu yang ada, nggak ada. Ngebangunin apa? Ngebangunin kagumnya. Biar kita kenal sama Nabi, beriringan kenal juga sama kelebihan-kelebihan Nabi. Maka dengan kelebihan-kelebihan ini baru tentang lahirnya sedikit. Belum cerita yang ibu suka dengar-dengar juga yang lain. Ketika Nabi lahir diiringi dengan cahaya yang terang benderang. Wah, itu nggak kelar dah. Bisa sampai kapan ceritanya? Panjang pokoknya. Tapi kesimpulan, Nabi terlahir dalam wujud paling sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an. Kau lahir mubarra'. Arti mubarra' apa? Terbebas dari semua celak. Kalau kita punya bayi selucu-lucunya, kalau udah nangis nggak jadi lucu. Betul apa enggak, Bu? Punya bayi lucu, selucu-lucunya, kalau ngeganggu, ngegoda tengah malam kita nggak jadi lucu. Ibu ngelihat anak bayi lucu kalau habis mandi, lagi bercanda. Pernah kita liatin anak bayi lagi nangis lucu, kata kita pusing kepala kita, sakit. Tapi Nabi Muhammad celak aja nggak ada, celak, kejelekan, keburukan tidak. Ini sempurna, dijaga sama Allah dari awal lahir sampai meninggal dunia. Nabi Muhammad sempurna, luar biasa. Maka dari kesempurnaan Nabi dan keagungan-keagungan lainnya yang terkait dengan Nabi, kita selaku umatnya hari ini belajar. Ternyata dengan mengenal Nabi keuntungannya apa? Banyak. Salah satunya, saya cuman hari ini mau ngomongin salah satunya doang. Salah satunya, dengan keuntungan mengenal Nabi, kamu bisa bertawassul dengan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah izinin nih kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara kita. Ibu nggak bisa menjadikan orang perantara kalau ibu nggak tahu kedudukan ini orang. Ibu nggak bisa
memilih seseorang menjadi perantara kita kalau kita nggak tahu betul siapa nih orang, dan kita menjadikan Nabi sesuai perintah Allah perantara kita, maka kalau ada orang hari ini yang kagak paham tuh, nggak paham hukum bermaulid, hukumnya bersenandung dengan sholawat, hukumnya memuja dan memuji Nabi Muhammad, apa sebetulnya hukumnya? Bil itlaq wa bil ijma' dinyatakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, semuanya menyatakan hukumnya harus. Kenapa harus? Karena kita disuruh jadikan Nabi perantara kita. Ini maulid kan jadiin Nabi perantara, doanya mah tetap sama Allah, tapi perantaranya Rasulullah. Kalau ibu nggak tahu kedudukan Nabi, gimana mau jadiin Nabi perantara? Pantesan aja ada yang maulidan sana sini, tapi berasa hajatnya nggak sampai-sampai juga, keinginannya tidak terpenuhi juga. Ada yang salah bu sama cara ibu, ada yang kurang sama pengetahuan ibu. Apa yang kurang? Kurang kenal Nabi. Nah kalau udah kenal sama Nabi, lihat tuh, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam meminta ampun kepada Allah atas kesalahannya memakan buah khuldi, kesana kemari minta ampun tidak kunjung oleh Allah diampuni. Ketika Nabi Adam membawa nama Nabi, siapa yang dibawa namanya? Nama Nabi dengan kemuliaan Muhammad, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Maka gara-gara Nabi Adam ngomong kayak gitu, min aina arafta Muhammad, dari mana kamu tahu Muhammad sementara aku belum lagi mengutusnya, bahkan belum lagi menciptakannya, kata Allah. Maksudnya wujudnya belum ada. Apa jawaban Nabi Adam? Karena aku melihat namanya ada di setiap tiang-tiang surga, di setiap pintu-pintu surga, namanya bersebelahan dengan namamu, fa'araftu, maka sejak saat itu aku tahu ini bukan sembarang orang. Ketika Nabi Adam tahu kedudukan Nabi Muhammad bukan sembarang, Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad, ketika itu langsung dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu juga punya hajat selama ini, datang maulid, bukan begitu? Ketika ibu datang maulid bawa hajat, adakah dari kita yang begitu pulang dibayar kontan? Ada bu, tapi banyak juga enggak. Yang pulang dibayar kontan itu pasti orang yang hatinya telah kenal Nabi Muhammad. Adapun yang pulang hajatnya tidak kontan, itu mungkin belum betul-betul kenal Nabi Muhammad. Ingat, ketika seorang A'rabi datang kepada Nabi dalam keadaan a'ma, buta bu. Ini ada di hadis malah. Seorang buta datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia datang menghampiri Nabi Muhammad, ketika itu dia minta, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar mataku bisa kembali melihat. Apa doanya? Allahumma inni atawajjuh ilaika, saya bertawajuh kepadamu ya Allah, bihaqqi, demi keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya cuman begitu. Berarti Nabi pun ngajarin orang kalau mau doa biar doanya cepet, walaupun hajatnya dari buta pengen lihat. Ibu kebayang nggak? Dari buta pengen ngelihat. Maka hadisnya jelas, yang buta akhirnya sembuh seketika gara-gara doanya dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru beberapa contoh. Maka sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah,
ketika kita duduk Bu di maulid, ibu kan dari awal tuh baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kita nggak tahu tuh itu kan sholawat, tapi kemudian di balik sholawat itu ada doa tersirat. Tiap sholawat ada doa, tiap sholawat ada doa. Makanya jangan pernah gampangin maulid. Ketika kita duduk di maulid, bener Bu, saya mah ingetin, mulut mah kunci, yang dibaca betul-betul maulid. Begitu wanaluya itu sadaluya bawain kasidah-kasidahannya, itu kasidahan-kasidahan semua memuja-muji dan mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW. Pasti di setiap pujian ada selipan doa. Kita aja kurang paham, kita aja kurang ngerti. Andai kita ngerti, dibaca dengan harapan dan pengaguman tinggi kepada Nabi, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengecewakan siapapun orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Di zaman Nabi SAW, orang nggak ada yang ngetok pintu rumah Nabi minta tolong, minta bantuan, pulang nggak ditolong. Kalau orang ngetok rumah kita mungkin Bu, kalau datang ke rumah kita, tolongin dong, ya maafin kita belum bisa bantu hari ini, mungkin. Tapi Nabi nggak pernah, sahabatnya nggak pernah ketolak. Ternyata bukan cuman sahabat, umatnya pun hari ini kalau datang lewat pintu Nabi Muhammad, harapan-harapannya nggak pernah ketolak. Nggak pernah ketolak. Gimana caranya Ustazah? Saya juga pengen cobain gimana caranya datang ke Nabi. Al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala di dalam salah satu kitabnya, beliau pernah bercerita ada orang Bu kena penyakit mata, bengkak matanya, saking bengkaknya sampai neken otaknya, parah dah, benar-benar sudah parah. Dia betul-betul harus, kalau bahasa kita sekarang, matanya harus dibuang, matanya harus dibuang. Ini udah notengin otak nih. Maka dia begitu kesana kemari, jawaban dokter semua ngecewain. Apa yang dilakuin Bu? Akhirnya dia pun memutuskan pergi ziarah ke makam Nabi. Dia datengin makam Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sampai di situ, dia tawasul sama Nabi Muhammad dengan segala tawasul yang mampu dia lakukan untuk Nabi Muhammad. Ketiduran, ketika tidur dia mimpi Nabi Muhammad datengin dia, diusap matanya yang bengkak mengecil kembali seperti sedia kala. Kaget dia, kok mata yang bengkak ini dibawa-bawa jadi yang tadinya sakit neken otak, gak kuat dibawa melihat, gak bisa lagi dipakai untuk melihat, bahkan sudah terancam matanya bisa diangkat untuk dibuang karena membahayakan dirinya. Mimpi sama Nabi diusap. Begitu bangun dari tidurnya, maka dia temukan matanya sudah kembali terbuka dan kembali melihat seperti seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Ini bukan sahabat, ini orang biasa, sakit, pergi ke Madinah, tawasul sama Nabi. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, angkat penyakitku ya Allah. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, sembuhkan sakit mataku ya Allah. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad. Doa begitu Bu, sembuh seperti sedia kala. Kata Imam Sakhawi bilang, perkaranya bukan tentang sembuhnya, tapi perkaranya itu orang datang ke Nabi dengan segala urusannya, nggak akan pernah dikecewakan olehnya. Ingat baik-baik itu. Ibu-ibu sekarang yang hidup hari ini, urusan kita banyak, bukan cuma penyakit, urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan keluarga, urusan usaha, urusan pekerjaan, urusan kehidupan apapun itu bentuknya,
Bu, datangin Nabi, datang ke Nabi. Begitu kita punya masalah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, tolong selesaikan persoalan kehidupanku. Apa masalahnya? Rumah tangga. Apa masalahnya? Urusan anak. Apapun masalahnya sebut, tapi jangan lupa, ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, demi keagungan Nabi Muhammad. Itu aja. Ya Allah, demi kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Ini tawassul. Ibu kalau tahu kelebihan Nabi, kelebihan Nabinya dibawa. Tolong angkat masalahku ya Allah, tolong temukan jalan keluar bagi urusanku ya Allah, tolong beri kemudahan bagi rezekiku ya Allah. Nggak ada yang dengan kita meyakini bertawassul kepada Nabi, maka dia nggak mungkin akan dikecewakan oleh Nabi. Jadi sekarang begitu juga, Bu. Ibu-ibu semua berusaha ya, ketika kita semua bisa bermohon kepada Allah, tapi jangan pernah melupakan untuk membawa nama Nabi. Jangan pernah lupa bawa nama Nabi, karena ternyata tawassul kita kepada Nabi itu adalah di antara perkara yang paling kita butuhkan hari ini. Tawassul kita kepada Nabi adalah salah satu jalan di mana kita bisa dengan mudah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, asal ibu tahu, Bu, hidup kita ini nggak ada yang lepas dari berkahnya Nabi Muhammad. Ibu punya apapun hari ini, ibu merasakan apapun hari ini, semuanya nggak ada yang lepas dari menyambung dari keberkahan Nabi. Jadi kata ulama gini, apapun kalau kamu dikasih pandangan batin, apapun yang kamu lihat di muka bumi ini, semuanya ada tali yang nyambung ke Nabi. Kenapa? Karena semuanya nggak akan ada kalau bukan karena Nabi. Maka semua kita yang hadir di sini nggak akan ada kalau bukan karena Nabi. Hidup kita, rumah tangga kita, semuanya nggak akan juga ada kalau bukan karena Nabi. Semuanya ternyata nyambung sama Nabi, nyambung karena laulaka ya Muhammad ma khuliqal afaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka niscaya semesta ini tidak akan diciptakan. Maka yuk sama-sama kita duduk di maulid dari pagi sampai siang, lanjut lagi kadang-kadang siang. Hari demi hari kita datang, hari demi hari kita doa. Ayo kita pengen lebih dekat, lebih dekat. Tapi dengan apa? Kalau Nabi sedang diceritakan, Nabi sedang dikisahkan, hadirkan hatimu untuk semakin tambah kekagumanmu kepadanya, tambah pengetahuanmu akan kemuliaannya. Di situ semakin kita semakin kenal dengan Nabi, insya Allah Nabi pun semakin kenal dengan kita. Siapa yang kenal nabinya pasti dikenal nabinya. Siapa yang dekat sama nabinya pasti akan juga didekatkan oleh nabinya. Ngerasakan gitu, mudah-mudahan insya Allah kalau di dunia sudah menanam rasa cinta, insya Allah buah dari cinta akan dirasa di akhirat sana, dikumpulkan bersama dengan manusia yang dicinta, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bawa pulang ke rumah kita semua kemuliaan Nabi kita, bawa pulang ke rumah kita semua rasa kekaguman kepada Nabi kita, bawa pulang ke rumah kita semua rasa cinta kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir nggak akan pulang dengan tangan yang kosong, tapi semua yang hadir insya Allah pulang tidak akan dikecewakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertawassul melalui junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui orang-orang kaum salihin di tengah-tengah kita, orang-orang yang baik yang dicintai Allah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita semua, Allah ampunin dosa-dosa kita semua.
Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Allah tutupin kekurangan-kekurangan kita semua. Allah hiasin hati kita, diri kita, perangai kita dengan budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, angkat semua penderitaan kami ya Allah, angkat semua kesulitan kami ya Allah, angkat semua rasa susah di hati kami ya Allah, berikan jalan kemudahan dalam hidup kami ya Allah, berikan jalan kemudahan pada rezeki kami ya Allah, berikan jalan kemudahan dalam kami membina rumah tangga kami ya Allah, berikan kami jalan kemudahan dalam mendidik dan membesarkan anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan wasilah dan keagungan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, iman kami tetapkan di hati kami sampai akhir hayat ya Allah, tetapkan iman Islam di hati kami sampai akhir hayat ya Allah, tetapkan iman Islam di hati kami semua sampai akhir hayat ya Allah. Jangan ada satupun di antara kami yang nyawanya dicabut, melainkan kami telah mendapat ridha-Mu ya Allah, melainkan kami telah mendapat ridha Nabi Muhammad ya Allah, melainkan kami telah mendapat ridha dari semua umat Islam ya Allah. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang wafat, melainkan ya Allah, Kau wafatkan kami husnul khatimah, Kau wafatkan kami husnul khatimah, Kau wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah, dengannya wafatkan kami, ya Allah, dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami syafaat Nabi Muhammad, ya Allah, karuniakan kami syafaat Nabi Muhammad, ya Allah, tetapkan kami orang yang meraih syafaat Nabi Muhammad. Hadirkan kami dan seluruh orang yang kami cintai ya Allah, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi ya Allah, agar mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembuhkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang sakit di antara kita ya Allah. Angkat penyakit hati kami ya Allah, angkat penyakit badan kami ya Allah, angkat penyakit-penyakit semua yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Berikan kesembuhan yang cepat, kesembuhan yang sempurna dengan keagungan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, masih banyak lagi hajat di antara kami yang tak kami sebutkan ya Allah. Engkau yang Maha tahu, Engkau yang Maha tahu, Engkau yang Maha tahu semua rintihan dan jeritan hati yang ada di hati kami ya Allah. Maka dengan wasilah dan keagungan Nabi Muhammad ya Allah, tolong mudahkan semua harapan kami, tolong sampaikan semua cita-cita kami, tolong penuhi semua hajat-hajat kami ya Allah. Jangan pulangkan kami dengan tangan yang hampa ya Allah, jangan pulangkan kami dengan tangan hampa ya Allah, jangan pulangkan kami dengan tangan hampa. Kami yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan membantu dan menolong kami karena kemurahan hati Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil